Assalamualaikum teman-teman. Oke, seperti biasa di channel Mak Pilur kita akan bertanya jawab. Ini yang pertanyaan Bang Obed Munte yang kemarin belum sempat kita jawab, jadi kali ini akan kami jawab. Pertanyaannya, Bang, bagaimana cara untuk mengenal diri yang sesungguhnya diri? Ini baru namanya pertanyaan Bang Obed Munte kan. Baru jempol 2 sama Bang Obed Munte. Jadi Bapak nggak perlu dongeng lagi sini ya kan. Memang betul-betul harus dijawab kan gitu ya kan. Jadi bagaimana cara mengenal diri yang sesungguhnya diri kan gitu. Jadi ini diri yang sesungguhnya diri itu di mana kan gitu. Itulah namanya sejati kan gitu. Sejati diri kita tadi itu. Memang banyak orang istilahnya tahu dia istilahnya, oh ini si apa misalnya Dea, kan begitu tanya yang mana si Dea, bingung menjawabnya kan gitu. Karena kalau tunjuk sini namanya dada, tunjuk sini namanya perut, sini namanya mata gitu. Itu bagian dari Dea kan gitu. Jadi Dea itu yang mana? Dari ujung rambut sampai ujung kaki itulah Dea katanya. Oh itu masih jasad kan gitu. Loh jadi yang mana lagi Dea? Ya. Dea itu yang nampak ini dan ada tiupan Allah yang tidak nampak, yang membuat kita bisa bergerak, yang bisa membuat kita bisa melihat, itu baru namanya Dea kan gitu. Jadi kalau nggak ada itu, terbujur kaku, punya tangan nggak bisa bergerak, punya mata nggak bisa melihat, berarti bukan Dea namanya, mayat kan gitu. Nah itulah. Nah jadi hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa mengenal dirinya pasti akan mengenal Allah kan gitu. Nah, pertanyaan Bang Obed ini udah luar biasa kali nih memang ini. Udah mendalam dia. Mendalam pengkajiannya. Jadi ini jarang ini istilahnya dibeberkan kan gitu. Nah, tapi biarlah beberkan sedikit di sini kan gitu kan. Jadi dalam diri kita itu ada 4 unsur diciptakan Allah, ya kan. Api, angin, air, tanah kan gitu. Jadi api itu kesombongan. Angin itu serakah. Serakah dia kan sapunya semua kan, mau yang kotor mau yang bersih asal jumpa sapu terus ya kan. Baru air itu melambangkan cinta, keinginan. Nah, kita kan kok kena air kan sejuk, segar kan gitu kan. Tapi apabila kebanyakan kedinginan menggigil kan gitu kan. Baru yang terakhir tanah. Tanah itu melambangkan sifat kebaikan. Karena tanah ini kita ludahi, kita buat kotori kan gitu, tapi dia tetap beri kita makanan dari dirinya itu berupa tumbuh-tumbuhan kan gitu kan. Itulah kebaikan tanah tadi ini. Jadi keempat sifat tadi itu perlu diciptakan Allah untuk diri kita tadi itu. Jadi misalnya kesombongan, sifat api itu mengalirnya di darah ini itu. Api itu sombong, berdiri tegak terus, diginikan pun tetap berdiri, nggak mau tunduk. Api itu sombong. Itulah istilahnya apanya setan tadi kan gitu. Asal mula setan itu terbuat dari api kan gitu, makanya setan sombong kan gitu. Jadi di mana mengalirnya? Darah. Makanya apabila marah itu darah itu menggelegak itu, emosi gitu. Jadi keempat sifat itu perlunya gini. Jadi yang 2 tadi kayak serakah sama keinginan tadi itu, cinta tadi itu ngikut kemana kita arahkan dia. Mau ke arah kebaikan kah? Apa arah ke kesombongan tadi, kejahatan tadi itu kan gitu. Jadi misalnya gini, serakah. Kalau lihat orang punya mobil, punya hartanya banyak. Nah, jadi kok arahkan ke kejahatan tadi, kau terus pikiran itu udah istilahnya ada sifat iri, sombong kan gitu kan. Jadi kau menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan kekayaan tadi itu kan gitu. Ataupun berusaha kayak menjatuhkan dia kan gitu. Nah, tapi kalau apabila serakah tadi kau buat kebaikan tadi, nah, jadi kau jadi motivasi. Wah dia bisa kaya kan gitu. Aku emang bisa kaya kan gitu. Makanya kau pun berusaha kerja keras kan gitu. Serakah itu perlu. Kalau kita nggak ada sifat serakah kita, kita hidup kita gini-gini aja. Terus susah, alah rezeki dari Tuhan. Nah kan gitu kan, pasrah kan gitu. Makanya pasrah itu tak boleh kan gitu. Baru cinta. Nah, cinta itu ibaratnya keinginan tadi itu, ya kalau kita arahkan ke kejahatan tadi itu, tadi ke yang api tadi itu kesombongan, ya, semua kita cintai karena mengandung nafsu dia kan gitu. Tapi kalau kita arahkan dia ke kebaikan tadi, ya cinta kita tuh murni. Misalnya cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, anak kepada orang tua kepada anak gitu. Murni cintanya.
Nah, jadi perlu semua itu ciptakan Allah tadi untuk kita. Nah, makanya bagaimana cara mengenal diri tadi itu? Tadi misalnya gini, kadang kayak kau deh ya, kadang kau itu istilahnya pemarah, kadang kau itu sudah baik, kadang kau itu sudah sombong, kadang kau itu rendah hati, kan gitu. Ya sebenarnya yang mana dia yang asli kan gitu. Nah, jadi sebenarnya ada pengendalinya di sini. Di dalam ini ada pengendalinya. Dalam diri kita ini. Itulah tiupan Allah tadi itu, kan gitu. Tapi makanya itu harus kita bangkitkan. Dalam arti dibangkitkan, jadi kita rasakan dia supaya bisa hidup dia, kan gitu. Ya memang sebenarnya dia hidup, tapi sekarang kan nggak kita rasakan. Yang penting kita bisa melihat kok, bisa bergerak kok, kan gitu. Tapi nggak tahu kita siapa dalamnya menggerakkannya nih, kan gitu. Makanya masukkan diri ke dalam diri. Masukkan diri ke dalam diri. Nah, coba lah, mana caranya itu? Masukkan dirimu ke dalam dirimu. Nah, karena masukkan dirimu ke dalam dirimu, kau masuk aja ke dalam hatimu tadi itu. Karena di hati ini, di sini ada istilahnya apa dibilang? Ini berlapis-lapis. Nah, ada situ nafsu, ada situ penyakit hati tadi, iri, sombong, segala macam, kan gitu. Nah, jadi nanti di akhirnya itu, kalau dia nggak sampai dia di akhirnya kau telusuri, itu kau dikendalikan sama nafsu tadi itu. Nafsu mengendalikanmu. Makanya harus kau jumpai yang istilahnya apa tadi itu, yang tiupan tadi itu harus kau jumpai. Itulah namanya sejati, ruh sejati, kan gitu kan. Tiupan Allah tadi itu harus kau jumpai itu, supaya dia mengendalikan semuanya. Mengendalikan nafsumu, mengendalikan apamu, kan gitu. Jadi kalau kau yang dikendalikan nafsu, bahaya hidupmu nanti, kan gitu. Makanya apa pesan Sunan Kalijaga? Hidup ini ibarat pewayangan, katanya. Jangan mau kau jadi wayangnya, tapi jadilah kau dalangnya, kan gitu. Jadilah kau dalangnya. Jadi kok jadi wayang kau, ya dimainkan kau. Makanya kau harus jadi dalang. Jadi kayak mana kau mau bisa jadi dalang sementara kau nggak paham di situ? Kayak mana kau mau jadi dalang, kau tidak tahu kayak mana jadi dalang tadi itu. Makanya harus pelajari. Nah, jadi misalnya gini, coba bilang tadi, kesombongan tadi mengalirnya di darah, kan gitu. Jadi misalnya keserakahan tadi mengalirnya di napas, kan gitu. Jadi keinginan tadi mengalirnya di air, kan gitu. Jadi unsur air itu ya seperti jelaskan, tahu loh, buat yang contohnya kayak ludah segala macam, kan itu unsur air, kan gitu kan. Baru kebaikan tadi di tanah yang tadi ini harus lengkap semua. Jadi mengapa sholat itu berdiri? Mengapa harus berdiri, ruku, sujud, dan duduk? Gitu. Itu tanya besar itu. Nah, tapi datang nanti orang kalau jangan terlalu dalam pelajari Islam nanti. Kalau didalami Islam ini gila nanti, katanya. Jadi balik bapak bertanya, kan gitu kan? Kalau memang Islam ini bisa membuat orang gila, berarti Islam ini agama nggak bagus, kan gitu. Iya kan? Bisa buat orang gila. Bisa membuat orang gila. Sebenarnya tidak. Semua itu harus kita pelajari. Ya, mengapa mesti berdiri, ruku, sujud, dan duduk? Kan itu pertanyaan. Banyak pertanyaan ini. Cuma orangnya kata apa dulu gini, ginilah kita. Kita bukan orang bodoh. Makanya bolak-balik Allah mengatakan harus mempunyai akal. Harus tahu kita kenapa mesti begitu, kan gitu. Jadi berdiri tadi sifatnya api. Ruku sifatnya angin, nyapu. Sujud sifatnya air itu mengalir ke bawah. Duduk sifatnya tanah, kan gitu. Makanya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar, katanya. Kenapa? Udah bisa kita kendalikan keempat ini. Selalu kita hadapkan kepada Allah tadi. Kita hadapkan selalu kepada Allah tadi. Sifat api, sifat angin, sifat air, dan sifat tanah tadi itu. Nah, makanya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Apa memang betul-betul kita sholatnya tadi itu? Ya, itu hasilnya. Mencegah perbuatan keji dan munkar, kan gitu. Nah, jadi itulah dia mengapa berdiri, ruku, sujud, dan duduk, kan gitu. Nah, jadi cara mengenal diri tadi, latihannya apa, kan gitu. Puasa. Nah, jadi kok semakin sering kita puasa, semakin mudahlah kita mengenal diri tadi. Karena kita merasakan lapar, merasakan haus. Kita tahu yang mana merasakan lapar, kan gitu. Perut. Jadi perut ini lapar,
semua ikut lemas. Kan gitu kan. Nah, berarti ini sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, satu kesatuan. Jadi begini, kayak ruh yang ditiupkan Allah tadi itu nggak nampak kan, tapi apabila menyentuh dia, tak, di mana letaknya tadi itu kita nggak tahu, tapi tas semua ini bergerak. Nah, jadi sama dengan jin tadi itu. Jin itu pun nggak ada namanya yang kuntilanak, nggak ada yang namanya gondoruo, nggak ada namanya apa segala macam, itu tuh nggak ada. Itu hanya sugesti kita yang mensugestikannya, makanya hadir seperti itu. Nah, jadi kenapa Bapak berani bilang kayak gitu? Karena istilahnya Bapak kan mengalami, istilahnya ada misalnya orang kesurupan kan gitu kan. Kadang di sini dia, kadang udah di sini dia, kadang udah di sini dia. Tapi apabila menyentuh sini dia, semua ini dikuasainya kan gitu. Jadi yang membentuknya itu siapa? Kita yang membentuknya itu. Sugesti kita ini. Nah, makanya sugesti pikiran ini berbahaya. Sugesti ini kita yang menghadirkan setan itu kita, yang meniadakan setan itu kita semua yang mendalikannya. Ya contoh gini, misalnya itulah Pak bilang itu yang kau ke sumur kan, jauh sumurnya tengah malam. Jadi kalau kau sendirian udah sugesti pikiran, wah ada hantunya, kau udah timbul merinding, ketakutan kan gitu. Nah, perasaan macam ada yang melihat kan gitu, dengar suara kresek sedikit, wah ada hantu kan gitu, udah ketakutan. Nah, tapi apabila kau ditemani seseorang kan gitu, berdua, wah ada kawanku kok, padahal kawan ini penakut juga. Sebenarnya apabila ada hantu pun, wah, malah jadi kerjaanmu kan gitu. Nah, tapi karena ada kawan tadi, sugesti pikiranmu tuh, wah aman ada kawan. Makanya kita yang mentiadakannya. Nah, makanya apa Sunan Bonang itu kita suruh berkaca kita di cermin, tas nampak bayangan kita kan. Begitu kita pergi dari kaca tadi, hilang bayangan kita kan. Nah, makanya situ ada pertanyaan, kemana yang ada tadi setelah tiada datang? Gitu. Kemana yang ada tadi setelah yang tiada tadi itu datang? Kemana perginya yang ada tadi itu? Dan kemana yang tiada tadi setelah ada datang? Nah, satu pertanyaan baru katakannya kita mempunyai sifat kedewasaan, keremajaan gitu kan. Jadi kadang kita istilahnya udah orang tua kayak gini, tapi sifat kita masih anak-anak kan gitu. Makanya kemana sifat kita tadi yang dewasa tadi ketika sifat anak-anak tadi datang? Nah, makanya pengendalian itu semua. Nah, misalnya contohnya gini, kau takut ya kan. Nah, kemana keberanianmu setelah datang takut tadi itu? Kembalikan keberanianmu tadi, pasti hilang takutmu kan. Nah, jadi kok kau hilangkan keberanianmu, pasti datang takut. Nah, itu cara pengendaliannya. Jadi mengenalnya itu, nah, telusuri dulu ini, telusuri diri kita tadi ini. Telusuri diri kita dari ini. Nah, cara menyusulnya, Pak bilang semedi, ya nggak semedi juga kan gitu ya. Zikir lah. Coba kita telusuri supaya kita kenal yang mana sesungguhnya diri kita tadi itu. Gitu. Macam-macam diri kita tadi ini. Nah, jadi Bapak rasa itulah dulu. Nah, jadi mana tahu kurang jelas rasa Bang Obed tadi, tanyakannya lagi nanti. Jadi Bang Obed Munte, untuk pertanyaan sudah dijawab sama bapak saya. Jadi kalau menurut abang belum puas dengan jawabannya, masih ada yang kurang, silakan tanya lagi ke kolom komentar. Nah, terus buat teman-teman semua, kalau kalian ingin bertanya, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen di channel ini ya. Oke, assalamualaikum.